Oke, permisa kembali lagi di podcast Amburadul bersama saya pembawa acara Ainun Nuzul dan tamu undangan kita yaitu Mas Agustias Alvari. Kira-kira dari mana ini Mas Agustias? Saya dari Desa Bogosari, Guntur Demak, dan asal sekolah saya di sini yaitu SMK Miftahul Ulum Boarding School. Oke, permisa Mas Tias ini merupakan murid teladan dan berprestasi di sekolahnya. Mari kita akan menanyakan berprestasi dalam bidang apa dan aktif dalam bidang apa ini Mas Tias, coba sebutkan satu-satu dan jelaskan secara jelas. Aduh, berat ini kayaknya. Oke, santai aja. Dan untuk berprestasi ya, yang pertama untuk berprestasi itu kayaknya saya kurang berprestasi menurut saya, diri saya ya. Oke. Walaupun di kelas itu sering mendapatkan ranking, tapi itu jadi menurut saya kurang berprestasi. Dan untuk keaktifan dalam berorganisasi itu menurut saya cukup aktif juga. Organisasi yang saya ikuti itu ada dua. Yang pertama dari OSIS dan yang kedua dari Pramuka. Yang pertama dulu dari OSIS. Saya dari kelas 1 itu menjadi di kelas saya dulu ya. Di kelas saya itu menjadi sekretaris kelas. Dan untuk dari program OSIS sendiri itu pasti di setiap tahunnya ada reformasi ya. Untuk merekrut anggota baru. Dan saat kelas 1 saya ditunjuk wali kelas saya mencalon. Siapakah nama wali kelas Mas Tias tersebut? Sebutkan. Wali kelas saya yaitu Kiai Asyadi Bakri, sarjana pendidikan. Oke. Dan ditunjuk wali kelas saya untuk maju menjadi calon sekretaris OSIS saat itu. Dan itu pun masih kelas 10. Dan saat pemilihan juga saya bersyukur saat pemilihan. Alhamdulillah saya diembankan amanat menjadi sekretaris OSIS saat itu. Jadi dari pemilihan kelas 10 saya menjadi sekretaris kelas dan dicalonkan menjadi sekretaris OSIS, itu langsung menjadi sekretaris OSIS. Dan ketuanya itu dari TKR. Mungkin bisa saya sebut. Iya, coba silakan. Dari ketua saya dari TKR itu bernama Nurul Ahsan. Dan saat itu saya masih kelas 10 itu masih bingung gimana beradaptasinya tentang OSIS itu bagaimana di SMK sini, itu masih kebingungan. Jadi ya wajar banyak kesalahan atau mungkin kurangnya saya dalam mengabdi saat itu. Dan lanjut lagi saat kelas 2 saya dipilih di kelas itu, saya menjadi ketua kelas. Yang semula kelas 1 sekretaris, kelas 2 dipilih menjadi ketua kelas. Dan itu menurut saya amanat juga bagi saya, karena dari saya pernah mendengar makalah begini. Khaironas anfa'ahum linas. Manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Jadi saya mengambil kesimpulan dari makalah tersebut, saya diemban amanat seperti menjadi ketua kelas dan juga sekretaris OSIS itu harus amanat dan bisa bermanfaat untuk sesama. Dan dari situlah agak berat ya memang. Iya. Diri saya sendiri itu agak berat karena baru kelas 1 juga di kelas
harus fokus pada pelajaran dan dalam organisasi juga. Menurut saya itu agak berat tapi harus dijalani. Dan di kelas 2 itu pun ada reformasi OSIS. Saya diusulkan oleh oleh wali kelas saya, ditunjuk untuk menjadi calon kandidat ketua OSIS pada saat itu. Dan menurut saya itu dari sekretaris OSIS terus ditunjuk lagi untuk mencalon lagi menjadi ketua OSIS itu ya lumayan berat. Sangat berat lah menurut saya. Tapi dari situ juga banyak hikmah yang saya ambil. Kita harus bermanfaat untuk sesama. Dan saya kalau belum itu pun saya matur kepada bapak saya dan ibu saya di rumah. Bapak, kula dicalonke dados ketua OSIS. Niku pripun Bapak? Dan bapak saya pun merestui supaya anaknya bisa berkembang ke depannya. Karena di sekolah itu tempatnya mencari ilmu dan banyak menambah wawasan. Makalah bapak saya itu banyak-banyaknya dari sekolah. Kamu sekolah itu mencari banyak-banyak pengalaman. Jangan sampai kok di masa depan nanti kamu merasakan menyesal kemudian hari. Itu jangan sampai. Jadi ketika kamu ditunjuk menjadi apapun itu kamu harus siap. Dan jangan untuk melemparkan tanggung jawab kepada siapapun. Jadi tanggung jawab yang diemban dan ditunjuk oleh dari sekolah itu harus kamu jalankan dengan amanat dan dengan yang amanat untuk menjadi ketua OSIS. Amanat yang harus dijalankan gitu loh. Oke. Dan alhamdulillah dengan satu periode ini saya sudah kelas 12 kali ini ya. Hari ini saya kelas 12 dan baru sekitar 1 minggu kemarin, mungkin hari Minggu kemarin lah, itu ada reformasi OSIS ya. Saya sangat bersyukur sekali dalam satu periode ini saya menjalankan amanat dengan baik. Alhamdulillah lah. Meskipun banyak keteledorian dari saya atau kurangnya saya menjadi ketua OSIS, saya minta maaf besar-besarnya. Oke, lanjut Mas Tias. Jadi apakah Anda di bidang kepramukaan itu? Balik lagi ke bidang yang kedua, kepramukaan. Saya di pramuka itu menjadi bidang bina masyarakat. Bidang apakah itu? Coba jelaskan. Jadi bina masyarakat itu seperti dari gerakan pramuka itu mengadakan contohnya roan untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah, dan juga yang secara tidak langsung interaksinya lingkungan dengan masyarakat dan sekolah itu ada, kita bersihkan bersama. Ya, seperti itulah garis besarnya. Oke. Katanya ini Mas Tias sambil mondok ya. Apa enggak capek sekolah dengan ikut semua kegiatan tetapi sama mondok? Sudah mondok berapa tahun ini Mas Tias? Alhamdulillah saya mondok itu dari SMP. Jadi ini kalau kelas 3 SMK berarti ada sekitar 5 tahun. 5 tahun lah, 5 tahun lebih. Mau 6 tahun lah, sekitar itulah. 6 tahun berjalan gitu. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya. Kenapa Mas Tias tidak memilih di Salafi atau kenapa? Pernah saat SMP itu saya juga pernah salaf.
Jadi begini, kalau untuk salap saya emang agak maksudnya kurang kurang Yakin. iya kurang yakin juga karena saya bidangnya itu umum. Untuk salaf itu ilmunya menurut saya bagi diri saya sendiri itu kurang masuk, kurang fokus lah. Dan itu pun saya salap kelas 2. Jadi kelas 1 sekolah SMP dan juga MKH. Kelas 2-nya saya dari teman-teman saya itu ingin salap, ingin mencoba salap lah. Gimana rasanya untuk salap, karena di SMP dan MKH itu menurut saya pelajarannya kurang. Jadi Anda memilih di salaf agar bisa mempelajari lebih banyak ilmu agama gitu. Oke, lanjut Mas Tias, pertanyaannya sebutkan kegiatan Mas Tias di pondok dan waktu sekolah itu. Kalau kegiatan itu ya sangat banyak sekali. Dari mungkin pertanyaannya dari saat SMP atau saat ini? Saat ini aja Mas Tias, coba jelaskan. Seperti pagi ngapain, kalau malam ngapain gitu. Ya, di pondok itu saya menjadi ikut organisasi di blog. Saya menjadi pengurus blog bagian sekretaris. Dan itu pun dari semua pengurus ada program tersendiri. Jadi setiap ada kegiatan pengajian dari setiap pengurus itu ikut oyak-oyak mengoyai santri-santri yang baru dan juga santri-santri yang lama juga, yang berada di pondok lah, di blok masing-masing lah. Dari pagi bangun pagi subuh tuh sholat berjamaah dan mengoyai itu juga, dan setelah berjamaah mengaji terus lanjutkan sekolah. Berangkat sekolah itu jam 7. Saat ini saya PKL. Ya. Jadi kira-kira berangkat sekolah jam berapa dan pulangnya jam berapa itu, dan mengerjakan apa aja yang ada di sekolah, coba jelaskan itu. Kalau di sekolah saya berangkat jam 7. Jam 7 terus agak dekat kok pondok dengan. Berarti ini satu yayasan atau bagaimana? Satu yayasan. Oke. Berarti pondok dengan pondok dengan SMK itu satu yayasan ya. Oke, lanjut. Karena SMK-nya itu namanya SMK-nya SMK Miftahul Ulum School. Berarti sama dengan nama pondoknya yaitu Miftahul Ulum. Oke. Saya berangkat jam 7 kurang 15 menit lah. Jam 7 kurang 15 menit saya berangkat. Terus pulangnya itu tidak menentu. Kadang ya pulang jam 5, kadang jam 4, kadang setengah 6 pun pernah. Oke, atau Isya itu juga pernah. Oh, itu kira-kira ngapain aja Mas Tias? Kira-kira di PKL Anda ini mengerjakan apa atau membuat proyek apa? Banyak lah. Kalau proyeknya untuk dari tahun kemarin itu cuma PKL 2 bulan. Ini perbandingan ya untuk PKL tahun kemarin. Karena ini baru yang pertama kali membuat proyek sebanyak ini, dan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Dari tahun kemarin itu 2 bulan, dalam jangka 2 bulan PKL itu membuat 6 proyek. Kira-kira proyek apa itu? Seperti video tutorial ataupun video apalah yang diupload di YouTube itu. Dan ya PKL kami itu dalam waktu 3 bulan. 2 bulan itu membuat proyek. Ya seperti tahun kemarin membuat proyek video tutorial ataupun yang lainnya. Itu membuat proyeknya bukan 6 tapi 8. Oh iya.
Itu sama project video semua atau beda dari tahun sebelumnya? Ya agak mirip tahun sebelumnya. Untuk konsepnya itu sama, cuman Oke. videonya pasti ya beragam lah, Hmm. sesuai dengan keahlian siswa tersebut. Dan di bulan terakhir 1 bulan ini itu kemarin ada project 1 hari 1 video itu. Oh, itu kira-kira membuat video apa atau gimana itu videonya? Video tentang teknologi terbaru atau teknologi, ya seputar teknologi lah, Berarti menjadi seperti pembawa berita-berita itu. ya, Oke. menjadi pembawa berita, reporter. Karena menurut studi kami itu dalam konteks SMK pusat keunggulan, salah satunya yang menjadi tenaga kerja yang diandalkan itu ya menjadi reporter juga. Oke. Dan project kali ini dalam 2 minggu terakhir ini kami disuruh membuat podcast sama seperti ini. Jadi dalam waktu 15 hari atau 12 hari gitu, kalau nggak salah 12 hari, itu 3 video berkelompok 3 siswa. 3 siswa membuat video berapa itu? Podcast 3 Project 3 siswa, dalam waktu 3 project dalam waktu 12 hari. Oke, Mas Tias, ilmu apakah yang Anda pelajari atau yang Anda dapatkan dari PKL ini? Sangat banyak sekali. Mulai dari ini apa dulu nih? Ini seperti ilmu dalam bidang membuat video lah, seperti apa? Kayak Untuk membuat contohnya. video ya. Menurut saya pribadi sendiri ya. Pribadi sendiri dapat menambah wawasan tentang cara alat-alat untuk contoh syuting, kamera, tentang penataan alat dan juga audio juga, dan ISO atau dari kamera itu sendiri, mempelajari kamera banyak sekali lah, dan penataan lighting juga. Dan untuk teman-teman apabila ada membutuhkan bantuan ya kami bantu bersama-sama untuk mengerjakan tugasnya. Jadi banyak sekali ilmunya lah, mulai dari tadi kamera dan editing juga kami diajari Vegas dan software-software yang lain lah. Ya. Ngomong-ngomong soal fasilitas, apa tidak kurang itu kamera di SMK-nya? Atau soal tempat atau komputer itu? Sebenarnya cukup untuk semua. Bisa jadi ya turah lah, lebih. Cuman untuk PKL-nya ini kan putra-putri sendiri ya. Ya. Putra-putri sendiri dan kelasnya terpisah. Jadi ketika anak putra ingin meminjam alat itu sudah ada plot-plotnya. Tapi juga ada siswa yang kadang menerobos ini jatahnya siswa putra, kok siswa putri menerobos, itu juga ada. Jadi hal itulah yang menjadi kendala saat ada cukup alatnya, itu sebenarnya cukup menjadi kurang. Oke, lanjut Mas Tias. Ngomong-ngomong soal kejuruan apakah yang ada di sekolahan Mas ini? Apa saja lah kira-kira? Ini cukup menarik. Boleh saya minum dulu? Oke, boleh silakan, santai aja. Untuk kejuruan sendiri, ini dari SMK Miftahul Ulum itu satu yang baru kali ini mendapat bantuan dari pemerintah. Pusat keunggulan itu tadi ya. Jadi yang aslinya SMK Miftahul Ulum Boarding School menjadi SMK Pusat Keunggulan Miftahul Ulum Boarding School. Jadi banyak yang perlu diperbaiki, yang asalnya cuma 2, multimedia dan TKR. Itu menjadi tahun pertama SMK PK, bisa disebut SMK PK ya. SMK PK itu jurusan multimedia dipindah
diganti menjadi broadcasting dan perfilman. Dan tahun seterusnya 1 tahun ya sudah ada 1 tahun itu diganti lagi menjadi PSPT. Jadi dan saya itu masih kejuruan multimedia. Jadi masnya ini angkatan yang terakhir ya? Yang terakhir multimedia. Oke. Yang kelas pertama, yang kelas 1 namanya PSPT, yang kelas 2 namanya broadcasting, dan kelas 3 namanya multimedia. Jadi bisa dibilang dalam satu sekolah itu ada 4 kejuruan. Yang satu tadi itu TKR. TKR, yang satu TKR. Ini kalau TKR magangnya gimana ya Mas Tias kira-kira? Untuk magang yang TKR sepengetahuan saya ya, untuk yang TKR itu magang di luar dan berkelompok. Seperti nitip di bengkel orang gitu ya. Dan dari sekolah itu sendiri juga ada program sendiri untuk siswa-siswanya ditempatkan di mana, ya juga diantarkan juga. Dan atas izin sekolah ya magang di tempat tersebut supaya menambah wawasan juga. Oh, kalau MM berarti di dalam sekolah, Ya, MM kalau dalam TKR, TKR di luar. Oke, ngomong-ngomong soal pusat keunggulan bantuan, apakah yang didapatkan SMK dari pemerintah dan dibuat apa atau dibangunkan apa gitu loh? Itu ngomong-ngomong untuk dana bantuan itu saya kurang paham ya. Yang saya tahu itu sekolah banyak perkembangan, sangat sekali banyak perbedaan lah, dari mulai gedung PK ini dibuat, dan asalnya itu kan ada 2 lab saja di bawah. Yang sekarang itu ada tempat podcast sendiri, untuk master control room sendiri, ruang atas pertemuan juga ada, dan ada lab studio sendiri. Itu banyaklah perkembangan. Dan ada di lapangan juga baru sudah ditapeng. Berarti banyak kemajuan sekali untuk SMK-nya ya Permisa. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Mau kemanakah Mas Tias ketika sudah lulus di SMK ini? Mau meneruskan kuliah atau ingin kerja? Aduh, kok bahas masa depan ya? Ya kira-kira aja lah Mas Tias, gimana lah. Untuk masa untuk kedepannya tuh saya masih bingung antara 50-50. Masih bimbang lah. Ingin dari orang tua saya sendiri itu menyarankan untuk lanjut kuliah. Lanjut kuliah tapi dengan mondok. Kira-kira gimana itu Mas Tias? Emang bisa kuliah sama mondok ya? Itu ya menurut saya bingung. Ya saya siap-siap aja karena saya mondok itu juga kehendak dari orang tua. Jadi saya ngikut aja. Pasti kan orang tua ingin anaknya menjadi lebih baik ke depannya dan terjamin masa depannya gitu ya. Dan dari yang saya amati itu orang tua saya menyarankan saya untuk mondok dan juga kuliah. Itu ada sisi positifnya juga, agar untuk lingkungan saya itu terjaga dan masih di lingkungan pondok gitu. Tidak bebas di lingkungan luar. Dan ya yang untuk meneruskan kemana saya bingung karena belum ada rekomendasi sekolah kemana atau sekolah dan juga mondok itu kemana. Kan kebanyakan itu mondok dan juga ngekos ya. Kalau yang saya tahu kuliah itu sama ngekos. Kuliah sama ngekos. Maaf. Kuliah sama ngekos. Itu untuk mondok dan juga kuliah itu masih belum ada bayangan. Berarti masih angan-angan aja ya Mas. Tapi untuk jika Mas Tias ini jadi untuk kuliah, kira-kira Mas Tias ingin mengambil jurusan apa atau mengambil di bidang apa, itu seperti apa? Ini kan Mas Tias sudah mengambil jurusan multimedia kan, atau ingin lanjut kuliah di bidang multimedia atau mengambil di bidang
lain seperti psikologi atau gimana atau akuntansi gitu. Kira-kira gimana Mas Tias? Sebenarnya menurut pribadi saya sendiri itu SMK mengambil jurusan multimedia itu dari orang tua saya. Oke. Karena agar bisa mengenal teknologi dan bisa untuk komputeran ya. Dan itu pun cita-cita saya itu bukan untuk jaringan komunikasi, itu bukan. Malah cita-cita saya itu melihat dari orang tua saya itu kerja bangunan dan juga mandor, dan dari situlah saya terinspirasi Ingin menjadi mandor. Ya tidak, lebih spesifikasi lagi lah. Dari orang tua saya kan dari mandor, cuman dari diri saya itu masnya. ingin mengambil kuliah jurusan arsitektur. Berarti seperti membuat desain bangunan. Ya, desain itu bangunan ya, seperti itu. Dan dilihat dari kemampuan saya itu, saya suka matematika. Jadi ketika melihat tambah-tambahan itu saya suka, jadi ingin ke arsitektur gitu. Asli berbakat dalam bidang arsitek ya. Ya Sudah bukan tanda-tanda lah, lah. tanda-tanda. Dari orang tua saya itu saya perhatikan ya kayaknya bisa lah jadi arsitek. Tapi untuk kuliah arsitek itu ya mahal lah. Ya, semua kuliah dan mahal. Tempatnya itu ya belum tahu juga di mana. Kalau begini Mas Tias, seumpamanya ini ya, seumpamanya Mas Tias ini mendapatkan beasiswa dari SMK. Alhamdulillah, amin. Tapi ini ya Mas Tias, tidak sesuai dengan kejuruan yang diinginkan Mas Tias. Seperti yang Anda dapatkan adalah beasiswa untuk lanjut kuliah di bidang multimedia. Gimana Mas Tias? Menurut saya balik lagi ke orang tua saya ya. Oke. Kalau untuk pemutusan masa depan saya itu saya harus konfirmasi sama orang tua saya. Orang tua saya kalau mampu ya inginnya sama beasiswa itu, yang mengambil kuliah beasiswa. Tapi ketika orang tua saya mengizinkan, ya saya ingin aja, boleh saja saya nganut orang tua saya. Dan untuk masalah dana itu insya Allah bapak saya itu sanggup lah. Dari bapak saya itu selalu memotivasi saya untuk jadi diri kamu sendiri, jangan membebani orang lain. Insya Allah bapak sanggup membiayai kamu untuk kuliah gitu. Oke Mas Tias, udah sekian. Wes ra. Oke, masih lanjut. Masih panjang. Waktunya masih panjang. Oke, mau tanya tentang kegiatan di pondok lagi nih. Kembali ke kegiatan di pondok. Ya, Mas Tias ini kira-kira kalau ilmu keagamaan, Mas Tias ini mendapatkan ilmu apa aja ini? Seperti atau bisa mengaji alfiyah atau kitab selainnya lah gitu. Kalau saya itu diri saya sendiri, ngaji itu dari saya selalu ingat pesan orang tua saya. Kamu jangan terlalu muluk-muluk, cukup bisa mengerjakan sholat tepat 5 waktu berjamaah dan bisa mengaji lancar dan bagus, itu sebenarnya sudah cukup. Berarti tidak mau. Dan permintaan orang tua saya itu tidak muluk-muluk. Dari yang umumnya bisa dilakukan orang itu sudah cukup. Dan tahlil itu ya saya ditekankan lah. Terus alhamdulillah itu kalau itu saya juga harus wajib hafal, tapi saya sudah lupa. Oke, lanjut Mas Tias. Dan puasa juga ditekankan oleh orang tua saya, karena kita tidak tahu untuk
bahasanya apa ya? Tarik apa? Nirakat ya. Tirakat. Ya, untuk bahasa tirakatnya itu nang iso kowe sholat 5 waktunya itu dijaga, dan jangan lupa sholat puasa sunahnya tuh dilaksanakan, walaupun Senin dan Kamis itu diusahakan konsisten gitu kata orang tua. Oke. Jadi tidak mulu-mulu. Oke, lanjut. Ini Mas Tias kenapa tidak menjadi pengurus pusat? Aduh. Kenapa Kok tidak langsung ingin menjadi pengurus pusat? Kan Mas Tias ini sudah pantas sekali lah menurut saya untuk menjadi pengurus seperti pengurus Ma'arif atau atau itulah. Itu urusan beda lah kalau untuk belum dipilih. Pengurusan itu beda lah. Karena saya juga SMK, rata-rata semua pengurus yang menjadi pengurus pusat itu salaf. Ya, saya tidak berharap untuk jadi pengurus ataupun karena semua yang menjadi kita ditunjuk itu semua adalah amanah yang harus diemban. Karena mengemban amanah itu ya tidak mudah, harus percaya dan yakin itu nanti khidmah kepada pondok, dan itu nanti kita akan mendapatkan barokah dari yai gitu. Oke, lanjut. Jadi ya tidak berharap untuk menjadi apapun gitu ya. Kalau Mas Tias ini ditunjuk sebagai pengurus pusat, apakah Mas Tias ini mau melaksanakannya atau menolaknya secara halus-halus atau paksa gak apa-apa? Kalau untuk pengurus pusat sendiri itu menurut diri saya sendiri, saya belum pantas lah. Belum pantas karena banyak kekurangan dari dalam diri saya itu ya. Banyak yang harus diperbaiki dan banyak kok yang pantas yang lain dari memilih saya itu, banyak yang lain kok yang masih pantas itu. Dia tidak berharap sekali lagi gitu, sama seperti yang tadi. Oke Mas Tias. Ini kan Mas Tias sudah berada di kelas 3 SMK. Kira-kira Mas Tias Mas Tias ini ketua kelasnya kan? Oh iya. Kira-kira Mas Tias ini mau membuat acara apakah untuk terakhir kalinya jika semua sudah mau lulus, seperti mau kemana bareng-bareng gitu agar bisa mengenang kalau mengenang di sekolah lah. Supaya ada kenangan gitu ya. Iya. Apakah itu Mas Tias? Saya sudah menunggu. Mungkin teman-teman saya itu agak kepo juga untuk itu. Ini jawabannya ya teman-teman, ditonton. Untuk pribadi diri saya ya, untuk kelas saya sendiri itu saya ketua kelas mulai dari kelas 2 ya. Dari kelas 2 sampai sekarang ya, belum tahu nanti kalau ada pemilihan lagi ya ketua kelasnya bisa saja teman saya juga bisa. Dan saya juga pernah sempat punya pandangan kalau bisa, ini kan sekolah formal ya, berbasis pondok, bukan yang terakhir juga. Karena setelah lulus SMK ini pasti nanti semuanya pencar-pencar, ada yang mau kuliah teruskan mondok, itu pasti tidak bisa untuk berkumpul lagi, itu sulit. Jadi saya ingin ada kesan itu sering-sering ada kumpul-kumpul bersama, masakan bersama, dan juga ketika liburan itu kita bersama-sama piknik kemana gitu. Walau itu kalau bisa ya menggunakan bis ya. Kalau tidak nanti bisa Desember ya, ya, Mas Tias ya, menggunakan motor sendiri-sendiri itu tidak apa-apa. Karena saya agak untuk kelas itu ada. Jadi setiap setiap semester itu ditarii. Kalau yang ada yang tidak pernah bayar kan? Itu alhamdulillah semua tertib kok. Cuman satu semester itu tidak nyicil-nyicil, langsung akhiran. Langsung beres. Ya, langsung akhiran. Jadi
yang bayar tuh bukan mereka tapi orang Orang tuanya. Oh, itu seperti membebani orang tuanya. Ya begitulah. Oke. Ada ya juga yang sudah di pasaran orang tuanya nangki gawe bayar kas kok gak dibayar kok Oh, dibeli akhiran. korupsi ngono iki. Dan ada kas kelas itu juga banyak ya. Kalau untuk kas kelas menurut diri pribadi saya kan itu urunan dari kelas dari semua anggota kelas ya. Ya. Itu harusnya bebas berpendapat lah. Ketika menggunakan kas itu ya izin saya terlebih dahulu supaya ada pertimbangan juga. Nanti ketika ada kegiatan apapun yang ada kasnya yang menyangkut hal kas itu diomongkan secara baik-baik, dan ketika ada kegiatan baik itu ikut saja nggak apa-apa, asalkan kegiatan itu baik dan bermanfaat gitu. Oke. Jadi kas kelasnya itu tidak menumpuk saja tapi ada gunanya untuk digunakan yang baik gitu. Itu rencananya. Dan untuk perpisahan kelas rencananya diri saya sendiri ya. Ada rencana, itu terrealisasi atau tidak itu saya tidak tahu juga. Oke, coba jelaskan Mas Tias. Rencana saya itu kita membuat film perpisahan gitu. Membuat film perpisahan supaya berkenang di kemudian hari ya, berkenang dan ada kesolidan tersendiri gitu loh. Oke. Jadi ketika lulus itu ketika melihat videonya itu ada memori-memori yang berkenang gitu. Oke. Kembali lagi di SMK-nya Mas Tias ini. Kembali lagi di SMK. Ya, saya lupa mau tanya tadi. Untuk ini sekolahnya untuk biayanya berapa ya Mas Tias ya? Untuk biaya seperti gedung sekolah atau seragam atau gimana gitu agar untuk mendaftar lah, agar nanti yang tidak yang mau mendaftar itu tahu berapa biaya untuk masuk ke SMK yang sangat lengkap fasilitasnya. Oke. Untuk pendaftaran saya lupa juga. Tapi untuk biaya setiap bulannya biaya gedung itu ini agak promosi sedikit. Iya, enggak apa-apa ya. Teman-teman kalau minat bisa sekolah di SMK Miftahul Ulum. Alamatnya di Jogoloyo Wonosalam Demak. Sudah fasilitasnya sudah mendukung kok. Oke. Untuk karena ada perbedaan dari SMKPK itu ya. Yang SMKPK kelas 10 ini satu bulannya itu mungkin 150 lah. Tapi untuk kelas 12 dan kelas 11 itu masih 135. Satu bulannya 135. Atau yang per tahun bayar atau gimana? Atau itu doang atau SPP? Itu ya SPP itu. SPP kan setiap bulan ya 100 untuk uang gedung dan 35 itu untuk OSIS dan juga pramuka. Dan untuk lain-lainnya contoh mid semester itu beda lagi nanti. Kira-kira berapa kalau bayar di mid semester atau semester gitu? Untuk mid semester saya agak lupa. Kira-kira ya 35. 35. Dan semester itu 70 kalau kiranya 70. Oke. Ingat saya ya. Untuk kegiatannya itu adakah KKI di sekolah ini Mas Tias seperti piknik atau gimana? Ada. Dari angkatan saya itu kemarin di Bandung. Dan angkatan ini katanya ya masih katanya saya juga belum tahu juga. Oke. Katanya itu pikniknya di Bali. Mantap. Mantap sekali itu. Dari angkatan saya itu mengusulkan di Bali terus itu tapi nggak bisa ya. Bisa. Karena beda atau gimana gitu Mas Tias. Mungkin dari angkatan ini ada ke Bali, mungkin ada untuk coba seterusnya bisa ke Bali terus atau gimana saya nggak tahu juga. Ini buat praktek ke Bali ya teman-teman. Lanjut. Mantap apa gitu. Oke. Diminum dulu Mas Tias. Iya. Makasih. Ya. Santai aja.
Untuk kegiatan KKI tersebut pada kelas berapakah dilaksanakannya Mas Tias? Untuk KKI itu pertengahan kelas 2 semester 1 saat Desember itu setelah selesai mid semester kan ada libur itu. Libur itu digunakan untuk KKI. Itu untuk KKI-nya apa tidak ada kegiatan pembelajaran seperti di perusahaan atau di mana itu kan seperti biasanya kan KKI itu dilaksanakan agar murid-murid bisa mempelajari ilmu yang lebih dalam bidang tersebut. Ya, untuk KKI angkatan saya itu di Bandung. Untuk KKI-nya itu di Semarang, di Udinus TVku. Berarti itu stasiun TV ya Mas Tias ya? Itu stasiun TV. Jadi KKI ini kan SMK Miftahul Ulum Boarding School ya, berbasis pondok pesantren ya. Jadi ketika setiap ada kegiatan di luar itu harus ada izin religiusnya. Contoh seperti angkatan saya KKI dan juga ada ziarah juga dan baru refreshing gitu. Di manakah ziarahnya itu Mas Tias? Saya lupa itu di mana. Mungkin di Kadilangu mungkin. Ya, enggak kalau di Kadilangu enggak lah. Untuk pertama KKI di Semarang terus lanjut ke mana saya lupa. Oke, lanjutlah. Untuk kegiatan yang ada di perusahaan TVku itu kira-kira murid itu diajarin apa ya Mas Tias ya? Seingat saya di TVku itu kami diajarkan tentang perfilman dan juga cara stasiun TV itu bagaimana kerjanya, dan langsung diarahkan di bioskopnya itu ada ruang tersendiri untuk siswa-siswa dan juga memberi materi tentang podcast ini juga ada materi di sana, dan master control room menceritakan tentang cara-cara kerja di TVku Semarang itu bagaimana, apa saja yang di live streamingkan di sana itu semua dijelaskan. Oke. Oke, sekian podcast hari ini. Saya pembawa acara Ainun Nuzul izin pamit terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Wes, tepat men. Cepat